Pelkat PKLU yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama kita memulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersama memohon kekuatan bimbingan Roh Kudus Tuhan masuk dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Mengawali ibadah kita, mari bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 237. Kidung Jemaat nomor 237 kita nyanyikan baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 237 kita nyanyikan baitnya yang pertama. Roh Kudus tetap teguh dan kata-kata seterusnya. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat kurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Mari kita berdoa, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Dalam kebesaran kasih dan rahmat Tuhan, kami segenap Pelkat PKLU mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini Tuhan. Rindu untuk mendengar suara kebenaran firman Tuhan yang akan dinyatakan melalui hamba-Mu bagi kami sekalian. Kami memohonkan kiranya berkenan Tuhan mendiamkan segala suara dalam hati dan pikiran kami, supaya hanya suara Tuhanlah yang dapat kami dengarkan bersama pada saat ini. Bersabdalah bagi kami Tuhan Allah, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita pada saat ini terambil dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi yang juga mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu segenap Pelkat PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat ini kita kembali melihat mulai dari hari Minggu yang lalu kita bersama membaca bagian dari surat pertama Yohanes, dan hari ini kita kembali melihat dalam pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6.
Bapak Ibu yang terkasih, kitab 1 Yohanes ini ditujukan kepada jemaat Tuhan yang pada waktu itu mengalami penyesatan oleh guru-guru palsu yang memberitakan kepada jemaat Tuhan yang sebelumnya telah dibina oleh Yohanes bahwa Yesus Kristus itu bukanlah Allah. Sehingga Yohanes menegaskan bahwa mereka yang mengatakan demikian, mengatakan sesuatu yang bahwasannya Yesus bukanlah Allah, itu sebenarnya bukan datang daripada Allah. Pemberitaan itu tidak disampaikan oleh Roh Allah, tetapi roh antikristus. Sebab apa yang dinyatakan oleh Yohanes tentang pribadi Yesus dan apa yang disaksikan oleh Yohanes tentang segala yang diperbuat oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentang kasih Allah yang begitu besar kepada manusia itu dinyatakan dan disampaikan. Semua pemberitaan itu berasal daripada Roh Allah yang ada dan menyertai kehidupan para rasul untuk memberitakan kerajaan Allah dan kebenarannya kepada umat Tuhan. Sehingga kita melihat dalam bacaan kita pada saat ini ada kelompok orang yang masuk dalam golongan antikristus dan kelompok orang yang betul-betul hidup dalam Roh Kudus. Sehingga kedua kelompok ini sangat bertentangan. Dan ini yang kemudian sangat menjadi suatu persoalan dalam kehidupan jemaat, karena roh antikristus ini benar-benar mempengaruhi kehidupan umat pada waktu itu, sehingga Rasul Yohanes menyatakan suratnya ini untuk kemudian memperbaiki apa yang sudah rusak untuk bisa kembali berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kata orang semakin tua harusnya kita semakin bijak. Tetapi pada kenyataannya banyak orang pada masa kini justru dia semakin tua malahan semakin tidak bijak. Apa yang dilakukan seringkali merasa diri paling berpengalaman, merasa diri paling tahu, sehingga menyepelekan orang-orang yang lebih muda daripadanya. Tidak memberikan teladan yang baik, cenderung suka marah, cenderung suka tersinggung, dan lain sebagainya. Banyak hal yang dilakukan oleh orang yang sudah memiliki usia lebih lanjut, hatinya lebih sensitif, dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak sedikit orang yang semakin tua kemudian seringkali mengucapkan kalimat-kalimat yang lebih kasar, atau karena tidak suka ditegur kemudian memarahi dengan cara memaki orang yang anaknya, entah itu saudaranya ya, yang lebih muda daripada dia, karena menganggap bahwa dirinya sudah jauh lebih berpengalaman. Tetapi kita melihat kembali Bapak Ibu yang terkasih, bahwa orang yang hidup dituntun oleh Roh Allah, maka dia akan memiliki kehidupan yang baik. Dia akan memberitakan tentang Yesus Kristus yang telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dan memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Kalau hidup di dalam Roh Allah, maka semakin tua seseorang, dia akan semakin bijaksana, hidupnya akan semakin dipakai oleh Allah untuk memberkati keturunannya, bahkan dalam kehidupannya dia semakin menampilkan teladan-teladan yang baik bagi keluarganya, bukan malah menjadi pemecah dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga bersama dengan anak-anak, bukan malah menjadi sosok yang tidak bisa menjadi teladan yang baik. Karena orang-orang yang demikian berarti mereka masuk dalam kelompok roh antikristus, sebab roh antikristus adalah mereka yang menciptakan suatu perpecahan, tidak punya kasih, bahkan dalam kehidupannya, tutur katanya, tingkah laku kehidupannya, dia sama sekali tidak mencerminkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupannya bersama dengan orang lain. Sementara Yohanes melalui bacaan kita pada saat ini mau mengingatkan seperti yang dikatakan pada ayatnya yang ke-6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami.
Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Pemberitaan yang dilakukan oleh Yohanes adalah tentang pribadi Yesus Kristus yang penuh kasih. Kalau kemudian mendengar hal-hal yang tidak sesuai, memberitakan Yesus Kristus dengan cara yang salah, atau mendengar hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang seharusnya diberitakan, maka itu sama sekali tidak berasal daripada Roh Kudus Allah. Maka mari Bapak Ibu yang terkasih, kita menyelidiki akan kehidupan kita kembali. Berbicara tentang roh Allah dan roh antikristus tidak melulu berbicara tentang bagaimana kita melihat ajaran-ajaran sesat dan lain sebagainya. Kita melihat orang-orang yang memakai ilmu hitam itu baru disebut sebagai roh antikristus. Terkadang roh antikristus pun terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam hubungan kita bersama dengan keluarga. Karena kita tidak bisa menjadi teladan, tutur kata kita tidak sopan, kemudian juga kita cenderung marah, dan kemudian karena kita terlalu marah membuat kita berkata-kata kasar kepada keluarga kita. Itu pun bagian dari roh antikristus, karena dia berusaha untuk menciptakan perpecahan yang terjadi dalam kehidupan keluarganya. Kita melihat dan menilai kembali diri kita masing-masing. Apakah sebagai seorang yang lanjut usia, semakin tua kita semakin bijakkah? Atau justru dalam kehidupan kita malah semakin menjadi pribadi yang tidak membawa sukacita dalam kehidupan kita di tengah-tengah kehadiran bersama dengan keluarga dan sesama. Untuk itu, mari bersama-sama kita menilai dan melihat kembali bahwa roh Allah yang ada pada kita mengajarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa mempraktekkan kasih di tengah-tengah kehidupan rumah tangga keluarga, dalam hidup kita bersama dengan orang lain. Bukan menjadi pemecah, bukan menjadi pribadi yang egois, tetapi justru menjadi pribadi yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan membawa sukacita bagi yang lain. Biarlah kiranya berkat roh kasih Kristus senantiasa menghantarkan kepada kita untuk menikmati hari-hari yang baik, menghantarkan juga pun kepada kita sekalian untuk kita menjadi pribadi yang lebih menyenangkan lagi setiap harinya. Teruslah berusaha untuk memelihara roh Allah dalam kehidupan kita dengan senantiasa setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, senantiasa berdoa, hidup dengan baik, dan senantiasa memuliakan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Merespon firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 237 baitnya yang kedua. Kidung Jemaat 237 baitnya yang kedua. Kawan karib terdekat, kau menolong yang penat, dan kata-kata seterusnya. Kawan karib terdekat, kau menolong yang penat, beri di jalan yang kelam hati anakmu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suaramu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa dalam kesempatan ini kami boleh beribadah bersama. Sekalipun jarak memisahkan kami, tetapi kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami dari rumah kami masing-masing. Melalui segala kemajuan teknologi yang Tuhan karuniakan kepada manusia, kami boleh diperjumpakan secara virtual pada saat ini, dan kami bersyukur bahwa kami boleh mendengar firman Tuhan
yang dinyatakan bagi kami semua bahwa Roh Allah yang ada pada kami mau menyatakan bahwa hidup kami harus senantiasa memuliakan nama-Mu. Peliharalah kami ya Allah, berkenanlah Engkau memberikan kepada kami kekuatan kesehatan di usia kami yang sudah senja, sehingga dalam kehidupan kami dimampukan menjadi orang tua yang membawa contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak, bagi cucu-cucu yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah hidup rumah tangga keluarga kami. Kami bersyukur untuk segala pengalaman hidup yang Tuhan karuniakan. Kami mau belajar untuk lebih bijaksana atas segala suka duka yang Tuhan karuniakan. Kami mau belajar hidup lebih baik, menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan rumah tangga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga keluar masuk kami. Berkati kami semua dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga baik di tengah-tengah hidup kami ketika kami masih ada dalam masa-masa pandemi, kami tetap ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, biar dalam kehidupan mereka selalu ada dalam berkat, selalu ada dalam perlindungan Tuhan, dan selalu ada dalam sukacita yang Tuhan karuniakan. Kami tetap mendoakan juga Pelkat PKLU dalam segala bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan bagi para pengurus, untuk mereka senantiasa dengan penuh sukacita melayani Tuhan. Bahkan melalui pelayanan yang diberikan, kami semua sebagai anggota boleh turut merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Pakai terus Pelkat PKLU, GPIB, Jemaat Gibeon Rombai Tuhan, untuk senantiasa menjadi alat di tangan Tuhan, membawa kabar sukacita dan senantiasa melayani Tuhan dengan baik demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami tetap mendoakan juga persekutuan Jemaat Gibeon Rumbai dalam segala upaya untuk tetap melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah kasih-Mu senantiasa memberkati dan memelihara para pelayan Tuhan yang tetap dengan setia mengambil tugas tanggung jawab dan pelayanan bersama. Biarlah dalam pelayanan yang dilakukan kami semua dapat melayani dengan kesehatan kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami juga mau mendoakan bangsa dan negara kami dalam segala bentuk pergumulannya. Tuhan karuniakan kepada para pemimpin kami hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan untuk mereka dapat melayani dengan penuh sukacita, rendah hati, dan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala bentuk pergumulan kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh harapan masa depan cita-cita kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang berkarya dan memberkati akan kehidupan kami. Engkau yang senantiasa ada berjalan di hadapan kami, senantiasa menuntun dan menyertai kami sekalian. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.